warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Atyaf. Di video kali ini saya mau bahas tentang metode pengawetan ektoparasit. Ektoparasit adalah parasit yang hidup di luar tubuh inangnya atau hidup di area-area yang mudah dijangkau. Contohnya adalah permukaan kulit. Terus salah satu jenis daripada ektoparasit ini adalah kutu, kemudian pinjal. Karena kan misalkan kutu dan pinjal itu hanya hidup di sekitaran rambut hewan atau manusia bahkan ya. Jadi tidak sampai masuk ke organ tubuh mereka. Nah, fungsi daripada pengawetan ini adalah yang pertama untuk edukasi ya. Karena kita berada di kampus, ada praktikum tentang identifikasi ektoparasit. Maka hal ini mempermudah praktikum tersebut. Karena terkadang ada mahasiswa yang sudah ditugaskan untuk misalkan menyisir tikus ya, menyisir tikus untuk memperoleh pinjal. Tapi belum tentu tikus itu juga punya pinjal gitu. Misalkan tikusnya dalam kondisi yang bersih kan belum tentu mereka dapat pinjal ya. Nah, dengan adanya awetan, mahasiswa tetap bisa untuk melaksanakan praktikum walaupun tikus yang disisir itu tidak memperoleh pinjal. Terus selain itu, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit, awetan juga berfungsi ya. Salah satu fungsinya adalah yang pertama untuk evaluasi daripada pengendalian. Apakah pengendalian yang dilakukan dalam suatu daerah itu sudah maksimal atau belum. Dan itu juga mempermudah para petugas untuk melakukan identifikasi juga. Jadi nggak perlu repot-repot lagi buka kunci identifikasi. Tinggal dicocokkan saja dengan awetan yang ada, maka suatu ektoparasit sudah berhasil untuk diidentifikasi. Metode pengawetan yang akan saya pakai kali ini adalah metode mounting. Jadi saya nanti akan menempelkan pinjal di objek gelas, kemudian ditempel dengan menggunakan cover glass, dan hal ini tidak bisa dibuka-buka lagi di masa mendatang atau termasuk ke dalam awetan permanen. Ada 4 tahap dalam metode pengawetan ini. Yang pertama adalah fiksasi, yang kedua dewatering, yang ketiga clearing, dan yang keempat adalah mounting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena kita berada di laboratorium, kita harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kita. Jadi yang pertama harus kita lakukan otomatis adalah menggunakan APD. Ya, kita sudah menggunakan APD ya. Minimal yang harus kita pakai adalah jas laboratorium, kemudian sarung tangan dan masker untuk melindungi pernafasan kita. Kemudian ketika kita sudah selesai menggunakan APD, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan pengawetan pinjal. Peralatan yang dipakai untuk pengawetan yaitu 6 botol kaca volume 20 ml, kemudian pipet jentik, spatula, objek gelas dan cover glass. Kemudian untuk bahan yang digunakan, larutan KOH 10%, kemudian larutan alkohol dengan variasi konsentrasi 30%, 50%, 70%, 90%, 95%, dan 96%, kemudian balsam Kanada dan Kutex. Ada juga bahan tambahan yaitu tisu dan juga label. Ya, kemudian prosedur pengawetan. Yang pertama adalah tahap 1 ya, fiksasi dengan menggunakan larutan KOH 10% selama 24 jam. Bisa dilihat di sini saya sudah melakukan fiksasi kemarin, ya kurang lebih waktunya 24 jam dengan menggunakan larutan KOH ini. Fungsi daripada fiksasi diantaranya adalah mencegah kerusakan jaringan, mengeraskan materi yang lembek, dan mengawetkan komponen sitologis dan histologis. Kemudian kita meningkat ke tahap kedua yaitu dewatering dengan memindah sampel dari alkohol konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, ini masing-masing konsentrasi kita menggunakan durasi selama 3-5 menit. Jadi di 30%, 3-5 menit, 50%, 3-5 menit, dan seterusnya. Saya lebih suka menggunakan tisu seperti ini ya sebelum memindahkan, jadi cairan dari botol sebelumnya itu tidak bergabung atau menyatu ke cairan di botol berikutnya. Ya, seperti ini videonya saya percepat. Sebenarnya di aslinya itu saya pakai durasi sekitar 3 menit. Ya, kita ulangi lagi. Kita ulang terus hingga akhir ya.
Kemudian tahap ketiga adalah clearing, yaitu menjernihkan jaringan serangga dengan menggunakan reagen dengan indeks refraksi tinggi seperti silol dan toluol. Sayangnya tahapan ini tidak dilakukan karena tidak tersedia reagen untuk clearing ya teman-teman. Tapi insya Allah itu tidak mengganggu kualitas dari keawetan yang kita buat. Selanjutnya tahap yang keempat adalah mounting, yaitu menempelkan jaringan pada kaca objek dengan menggunakan mounting media. Saya memakai Canada Balsam dan Kutex. Ya, itu yang botol putih dan botol hitam. Kita pindahkan dulu. Kemudian kita ambil objek glass, kita taruh dulu di dalam baki. Kemudian kita ambil pinjal dari larutan alkohol yang 96%. Kita taruh di objek glass. Lihat masih ada tetesan-tetesan alkohol, kita bersihkan dengan menggunakan tisu agar tidak cair ya, tidak watery gitu. Nah, kita bersihkan menggunakan tisu hingga tetesannya mengering. Iya, selanjutnya kita tempatkan pinjalnya di tengah-tengah. Dan kita ambil Canada Balsam dengan menggunakan spatula. Ya, kita beri hingga seluruh bagian pinjal itu terkena Canada Balsam ya. Selanjutnya saya memberi sedikit Kutex untuk menambah rekatan objek glass dengan cover glass atau deck glass. Iya, kemudian setelah seperti ini, saya tutup dengan menggunakan cover glass. Ya, ini cover glassnya. Saya coba-coba tapi nggak begitu jelas ya. Tapi ini cover glass ya teman-teman. Ya, kita taruh di atas objek glass. Saya mulai dari gerakan tengah ya, khususnya gerakan yang ada pinjalnya. Sebenarnya ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya udara. Tapi ternyata ya bisa kita lihat agak tergeser ya pinjalnya, yang tadinya di tengah malah agak berubah ke atas seperti ini, dan ternyata masih ada lubang udara. Kita cek dengan mikroskop, ya ternyata kelihatan lubang udaranya. Karena memang agak susah ya, karena tadi ada kamera untuk mengambil video, jadi memang agak susah gerakan tangan saya. Mungkin jika nggak ada kamera akan lebih baik hasilnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya selayang pandang tata cara pengawetan ektoparasit, yaitu pinjal Xenophila chaopis atau biasa dikenal dengan Oriental Rafflesia. Semoga apa yang tadi kita sudah sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya subscribe. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.